Perkenalkan, nama saya Kirana Zara Hatana dari kelas 11F11 nomor absen 18. Kali ini saya akan membuat video dakwah bertemakan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, mulai dari nikmat sendiri, nikmat lapangan, hingga nikmat yang tiada taranya, yakni berupa nikmat iman dan Islam. Semoga kita senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa mensyukuri semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya, tak lupa sholawat serta salam tercurahkan limpahnya kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah menuntut umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Pak Aziz serta pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya telah banyak memberitahu tentang firman-firman-Nya kepada kita tentang mendirikan sholat yang sangatlah penting. Rasulullah SAW bersabda yang artinya sholat adalah tiang agama. Sabda yang paling sederhana tapi maknanya sangat besar. Dalam agama Islam, sholat diibaratkan sebagai tiang di sebuah bangunan. Jika kita tidak melaksanakan sholat, diibaratkan tiang itu rapuh ataupun roboh, sehingga bangunan juga ikut roboh karena tidak ada lagi penyangga. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ya'lamuna ma fil atamati was-subahil atauhuma walau habwa. Yang artinya, seandainya mereka tahu pahala sholat subuh dan asar, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Dalam setiap sholat subuh yang kita jalankan, terhadap banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan. Salah satu keutamaannya yang bisa kita dapatkan dengan melaksanakan sholat subuh, yaitu mendapatkan persaksian dari malaikat. Begitu juga dalam sholat wajib lainnya, Allah selalu menawarkan pahala yang banyak pada hamba-hambanya yang melaksanakan sholat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pelaksanaannya, sholat tidak menjadi hanya sekedar kewajiban yang harus dikerjakan. Lebih dari itu, sholat merupakan salah satu bukti seorang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak sekarang manusia yang dengan mudah tanpa rasa menyesal untuk meninggalkan sholat. Baik, seberapa banyak orang yang sekarang lebih memilih untuk menonton TV daripada melaksanakan sholat. Dan berapa banyak orang sekarang yang lebih memilih untuk mengerjakan duniawinya daripada sholat. Pertanyaan-pertanyaannya tersebut seharusnya kita membuktikan dengan selalu menjalankan sholat wajib dalam keadaan apapun. Dalam sebuah hadis sahih menjelaskan bahwa yang membedakan antara orang mukmin dengan orang kafir yakni di sholatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'un ayat 4 hingga 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yang artinya, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali kata celaka bagi orang yang lalai dalam sholatnya. Karena kalimat celaka ini seringkali Allah gunakan untuk menasihati orang-orang kafir. Dengan arti lain, bahwasanya orang yang lalai terhadap sholatnya yakni orang kafir. Sehingga tidak heran jika dalam hadis Nabi Muhammad yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa yang menjadi pembeda antara orang mukmin dan orang kafir yakni sholatnya. Hadirin yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dan hadisnya mengenai keutamaan dalam sholat. Maka sebagai umatnya, kita wajib melaksanakan sholat 5 waktu dengan hati yang ikhlas. Selain itu, dapat menjalankan sholat harus dengan penuh kesyukuran, keikhlasan, dan juga keistiqomahan, sehingga kita dapat terhindar dari golongan-golongan orang kafir. Sebelum saya menyelesaikan ceramah pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang berperilaku seperti itu, dan semoga kita bisa selalu memperbaiki sholat kita.
Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan yang telah saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.